Teman sekolah selalu dibantu, hidup bersih sehat selalu. Kami pelopor generasi kuat, langkah kecil semangat hebat, untuk Indonesia bermartabat. Daftar kecil ayo melesat, Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil hebat juara sehat, cerdas sigap penuh semangat. Teman sekolah selalu dibantu, hidup bersih sehat selalu. Kami pelopor generasi kuat, langkah kecil semangat hebat, untuk Indonesia bermartabat. Daftar kecil ayo melesat, Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil hebat juara sehat, Dokcil cerdas bangsa kuat. Dokcil cerdas bangsa kuat. Hai, wow, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Dokcil hebat kita. Selamat datang di UKS Final Champions, Dokcil hebat. Nah, luar biasa. UKS Final Champions ini merupakan kompetisi dokter cilik dari seluruh sekolah dasar di Indonesia, di mana sudah terpilih 18 dokter cilik terbaik dari 3.000 peserta di seluruh Indonesia. Wow. Dan program ini diselenggarakan untuk memberikan stimulus belajar di bidang kesehatan bagi anak-anak sekolah dasar. Kalau gitu ya, kita pasti udah pada nggak sabar kan untuk berkenalan dengan dokter-dokter cilik berbakat kita hari ini. Regional Sumatera, ada Siena Princess Nadia. Selanjutnya dari Regional Jawa, Haifa Malik Namia. Selanjutnya dari Regional Kalimantan, Rifka David Wafa. Dan selanjutnya dari Regional Bali dan Nusa Tenggara, ada Nia Alif. Dan selanjutnya dari Regional Sulawesi, ada Darlin Sabil Fikri. Terakhir dari Regional Maluku dan Papua, ada Azam Emedila. Berikan tepuk tangan untuk ke-11 dokter cilik kita yang akan berjuang mendapatkan gelar juara pada hari ini ya. Dan tentunya ke-18 dokter cilik hari ini akan dinilai oleh salah satu dokter hebat di Indonesia, yang juga akan ditemani oleh Duta UKS kita. Kita panggilkan langsung saja ya, Dr. Alif Nuryanto Rahman dan Kak Dul Jailani. Hai. Kak Dul, Dr. Alif apa kabar? Baik. Dokter mau nanya-nanya dulu nih dok, tujuan dari kompetisi ini itu apa sih dok? Jadi kompetisi ini sudah berjalan sejak 2 bulan yang lalu. Pertama dari kabupaten kota se-Indonesia, kemudian setelah itu regional, tadi saya diungkapkan tadi sampai sekarang akhirnya terpilih nih adik-adik dokcil hebat ini dari 18 orang ini, yang akhirnya nanti harapannya ke depannya mereka lah akan jadi pemimpin-pemimpin dunia kesehatan kita. Wah, calon-calon dokter nih ya. Betul. Luar biasa. Sekarang kita ke Duta UKS, Kak Dul Jailani. Yap. Boleh nggak sih dijelasin sedikit sebagai Duta UKS, tugas Kakak Dul nih apa? Mensupport adik-adik biar jadi dokter hebat di masa depan. Wow, udah pada siap belum?
masuk ke babak pertama, cerdas sehat. Oke. Adik-adik, ini adalah babak jawab cepat dengan pilihan A atau B. Peserta harus menjawab dalam waktu 3 detik dengan menekan tombol A atau B yang sudah tersedia di podium masing-masing. Setiap peserta diperbolehkan menjawab setelah saya mengucapkan kata silakan. Akan ada 15 pertanyaan, setiap pertanyaan bernilai 10 poin. Dan 10 peserta dengan poin tertinggi dan durasi tercepat dalam menjawab akan maju ke babak berikutnya. Oke, gimana? Sudah mengerti semua dengan peraturannya? Ya. Sudah? Oke, kalau gitu langsung aja, ini dia pertanyaan pertama. Apakah A, tisu kering atau B, hand sanitizer? Benda yang dapat digunakan untuk membersihkan tangan apabila tidak ada air. Silakan. Pertanyaan kedua, apakah A, 8 gelas atau B, 4 gelas? Jumlah asupan air putih yang harus diminum manusia setiap harinya. Silakan. Pertanyaan ketiga, apakah A, karbohidrat atau B, protein? Zat yang terkandung dalam ikan, telur, dan ayam serta berperan dalam perbaikan sel dan pembentukan otot. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah A, stunting atau B, busung lapar? Kondisi gagal tumbuh yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis di bawah usia 2 tahun. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, A, vitamin A atau B, vitamin C? Kandungan dalam minuman yang membantu mempermudah penyerapan zat besi di dalam tubuh. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah A, membersihkan luka dengan air bersih atau B, menutup luka dengan perban? Langkah pertama saat menangani luka ringan. Silakan. Apakah A, sel darah merah atau B, sel darah putih? Sel darah yang apabila kekurangan akan menyebabkan anemia. Silakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah A, karbohidrat atau B, vitamin? Sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Silakan. Apakah A, menundukkan kepala atau B, mendongakkan kepala? Tindakan pertama yang harus dilakukan saat terjadi mimisan. Silakan. Pertanyaan ke-10. Apakah A, nasi putih atau B, bayam? Makanan yang bisa membantu tubuh membentuk sel darah merah. Silakan. Pertanyaan ke-11. Apakah A, sirosis atau B, sinusitis? A, sirosis atau B, sinusitis? Salah satu efek buruk pada tubuh yang terjadi karena konsumsi alkohol. Silakan. Apakah A, protein nabati atau B, protein hewani? Protein yang terkandung dalam tempe dan tahu. Silakan. Apakah A, zat besi atau B, magnesium? Zat yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya anemia. Silakan. Apakah A, nugget, B, roti gandum? Sumber karbohidrat yang baik untuk anak. Silakan. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apakah A, banyak minum dan istirahat? Atau B, olahraga supaya keluar keringat? Apakah A, banyak minum dan istirahat atau B, olahraga supaya keluar keringat? Hal yang sebaiknya dilakukan saat mengalami demam. Silakan. Oke, itulah dia ke-15 pertanyaan di babak pertama. Wow. Nah, kayaknya agak-agak tegang dikit. Sabil kelihatan tegang nih Sabil nih. Gimana pertanyaannya, susah nggak Sabil? Ada
Ada susah, ada enggak. Ada sesuatu enggak? Kira-kira kamu benar berapa dari 15 pertanyaan? Benar 10. Benar 10. Oh, gak apa-apa ya, lumayan ya. Coba ini ada Malik nih, Malik. Susah nggak pertanyaannya, Malik? Enggak sih Kak, semuanya gampang. Wow. Ini percaya diri ya, Malik ya. Jadi dari 15 pertanyaan benar berapa kira-kira? Ya, insya Allah 15 semuanya. 15. Kita akan cari tahu jawaban dari adik-adik ini apakah benar bersama dengan Kak Dul dan juga Dr. Alif. Apakah A tisu kering atau B hand sanitizer benda yang dapat digunakan untuk membersihkan tangan apabila tidak ada air? B. Hand sanitizer. Wah, gimana benar semua adik-adik? Benar semua. Sekarang pertanyaan kedua ya, apakah A 8 gelas atau B 4 gelas? Jumlah asupan air putih yang harus diminum manusia setiap harinya. Jawabannya apa Kak Dul? A. 8 gelas. Yes, banyak yang benar kayaknya ya. Ini kan bener ya. Dokter, kenapa 8 gelas per hari, Dok? Karena tubuh kita itu butuh 2 liter air. Kalau kita nggak minum 8 gelas, maka yang terjadi adalah dehidrasi. Dehidrasi ringan, gampang capek, lemes, terus bibir kering. Karena itu sehari minimal harus minum 8 gelas air putih. Sekarang selanjutnya Kak Dul, apakah Ya. A karbohidrat atau B protein? Zat yang terkandung dalam ikan, telur, dan ayam serta berperan dalam perbaikan sel dan pembentukan otot. B. Protein. Oke, selanjutnya nih. Apakah A stunting atau B busung lapar? Kondisi gagal tumbuh yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis di bawah usia 2 tahun. Jawabannya adalah... Ayo. Yakin? Yakin? Oke, jawabannya adalah A. Stunting. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kelima Kak Dul. Apakah A vitamin A atau B vitamin C kandungan dalam minuman yang membantu mempermudah penyerapan zat besi di dalam tubuh? Jawabannya adalah vitamin C. A membersihkan luka dengan air bersih atau B menutup luka dengan perban? Langkah pertama saat menangani luka ringan. Jawabannya adalah A. Membersihkan luka dengan air bersih. Dokter, ada penjelasan nggak sih untuk membersihkan luka dengan air bersih terlebih Penjelasan dahulu? kalau luka itu dibersihkan langsung ditutup, jadi masalah. Kenapa? Karena dia akan meningkatkan kuman 5 kali lebih tinggi dibandingkan semestinya. Akhirnya nanti yang terjadi lukanya tambah memberat, jadi infeksi. Karena itulah luka itu harus dibersihkan dulu sebelum ditutup supaya tidak terjadi pertumbuhan kuman yang cukup tinggi. Apakah A sel darah merah atau B sel darah putih? Sel darah yang apabila kekurangan akan menyebabkan anemia. A. Sel darah merah. Wah, banyak yang bener nih. Jago-jago ya. Hebat-hebat Dok Hebat, Cil ya. hebat. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Karbohidrat atau vitamin, sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk melakukan aktivitas setiap harinya. Apa nih Kak Dul? A. Karbohidrat. Karbohidrat. Menundukkan kepala atau mendongakkan kepala untuk tindakan pertama yang harus dilakukan saat terjadi mimisan, Kak Dul. Menundukkan kepala. Jawabannya adalah A. Menundukkan kepala. Wow. Oke, selanjutnya ke pertanyaan 10. Nasi putih atau bayam, Kak Dul, makanan yang bisa membantu tubuh membentuk sel darah merah. Jawabannya adalah B. Bayam. Bayam. Benar semua kayaknya nih ya. Selanjutnya, sirosis atau sinusitis, salah satu efek buruk pada tubuh yang terjadi karena konsumsi alkohol. Apa nih Kak Dul? Sirosis. Yakin? Jawabannya adalah A. Sirosis. Oke, selanjutnya ya. Pertanyaan ke-12, protein nabati atau protein hewani? Protein yang terkandung dalam tempe dan juga tahu. Mana nih Kak Dul? Jawabannya adalah A. Protein nabati. Nabati, alhamdulillah. Oke, selanjutnya Keren, ya. Zat besi atau magnesium? Zat yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya anemia. Jawabannya adalah zat besi. Nugget atau roti gandum, sumber karbohidrat yang baik untuk anak-anak. Roti gandum. Pasti udah tahu ya.
Oke, selanjutnya di pertanyaan terakhir. Banyak minum dan istirahat atau olahraga supaya keluar keringat? Hal yang sebaiknya dilakukan saat kita mengalami demam. Jawabannya adalah banyak minum dan istirahat. Betul. Sekarang kita lihat siapakah yang berada di posisi pertama. Dengan poin 150, artinya menjawab pertanyaan sapu bersih. Wow, dan dia adalah peringkat teratas babak pertama adalah Darlin. Silakan turun ke bawah, Darlin. Luar biasa. 15 soal benar semua dan paling cepat. Peringkat kedua dengan nilai 140 poin. Berarti 14 soal dijawab dengan benar ya. Dan dia adalah Namia. Wah, selamat Namia. Sekarang adalah peringkat ketiga dengan 120 poin. Dan dia adalah Sienna. Selamat Sienna. Sienna, kamu kok terkejut sekali Sienna? Kamu kaget? Iya. Kaget? Dan inilah dia 3 dokter cilik yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Masih ada 7 dokter cilik tersisa yang akan masuk ke babak selanjutnya. Dan mereka adalah dan 7 dokter cilik yang akan menemani ketiga dokter cilik yang sudah berada di depan adalah Nadia, Ebet, Haifa, Nia, David, Malik, dan Dila. Buat yang lain, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, kalian juga hebat banget. Tetap semangat ya. Dan dengan 10 dokter cilik yang sudah terpilih, kita akan melanjutkan ke babak selanjutnya. Tetap di UKS Final Champions, Dokcil hebat, bangsa kuat. Kembali lagi di UKS Final Champions, Dokcil hebat. Yes, wow. Di babak pertama tadi kita sudah mendapatkan 10 dokter cilik yang akan lanjut ke babak kedua. Nih ada siapa aja? Ada Nia, Darlin, David, Sienna, Haifa, Nadia, Dila, Ebet, Malik, dan juga Namia. Jadi aku mau nanya nih dok, sebenarnya untuk anak-anak seperti dokcil-dokcil ini, pentingnya nutrisi atau gizi yang harus mereka konsumsi lebih banyak gitu dalam masa pertumbuhan kan dok? Betul. Jadi gizi itu hal yang paling penting dan esensial dalam kehidupan anak-anak. Karena memang ketika usia emas itu adalah usia saat SD dan usia pertumbuhan itu adalah gizi itu memegang peran untuk tinggi badan. Dan juga nggak hanya tinggi badan, tapi juga bagaimana tentang kecerdasan dan organ-organ di dalam tubuh kita. Maka anak itu bisa jadi tumbuh cerdas, tumbuh kuat, dan tumbuh hebat, sehingga akhirnya menjadi juara-juara Indonesia yang kelak di Indonesia Emas 2045, mereka akan jadi pemimpin bangsa. Oh, generasi emas. Kalau gitu langsung saja kita masuk ke babak kedua, zona gizi. Dan permainan di babak kedua ini akan kita bagi ke dalam 2 tahap. Dan inilah peraturan untuk tahap pertama. Kami akan membagi ke 10 dokter cilik ke dalam 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 dokter cilik. Dan setiap dokter cilik yang bermain harus berlari untuk mengambil jawaban yang sudah disediakan.
Dan setiap kelompok akan diberikan pertanyaan. Setiap pertanyaan bernilai 20 poin. Oke, di sana sudah ada beberapa pilihan jawaban yang sudah kami siapkan. Kak Dul, boleh nggak kasih tahu ada apa aja tuh di situ, Kak? Di sini ada kentang rebus. Ada yang suka daging ayam? Saya. Semuanya suka, Kak Dul. Kelapa? Suka. Semua. Jeruk? Suka. Telur? Suka. Nasi merah? Suka. Apel? Suka. Jambu biji? Suka. Nasi putih? Suka. Pepaya? Suka. Tahu? Suka. Tempe? Nah, itu dia pilihan jawabannya. Kita sudah lihat bersama Kak Dul. Kalau gitu langsung saja kita akan bermain dengan kelompok pertama. Yang di atas silahkan turun. Untuk kelompok pertama ada Nia, Darlin, David, Siena, dan juga Haifa. Kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Manakah makanan yang merupakan sumber utama protein hewani? 3, 2, 1. Satu orang hanya boleh mengambil satu bahan makanan ya. Ayo, tidak boleh mengambil dua. Ayo semangat. Bagaimana? Sudah? Oke, dokter. Ya. Manakah makanan yang merupakan sumber utama protein hewani? Daging ayam. Daging ayam. Haifa, betul ya. Makanan 1000 umat Indonesia. Nah, telur ini dan itu adalah protein hewani. Hewani. Jadi yang benar siapa, Kak Dul? Yang benar adalah Haifa dan Nia. Ya. Silakan dikembalikan lagi untuk makanannya. Pertanyaan kedua. Manakah makanan yang apabila dikonsumsi terlalu banyak akan beresiko diabetes? 3, 2, 1. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Jangan rebutan. Oke, adik-adik, sudah dapat makanannya semua. Silahkan berdiri berurutan sesuai dengan urutannya ya. Jadi memang diabetes itu adalah salah satu penyakit terbanyak di Indonesia. Dan memang ada satu makanan yang memang harus dihindari karena menyebabkan risiko tinggi diabetes. Dari semua ini yang berebutan, tadi hanya satu orang yang tenang mengambil dan tepat. Jadi jawabannya adalah cuma satu, nasi putih. Wah. Oh, Siena yang benar. Nasi putih. Selamat untuk Siena. Siena berhasil menjawab ya. Silakan kenapa- diletakkan lagi untuk Kenapa bahan kaget ya? Nasi makanannya. putih itu makanan yang susah diserap oleh tubuh. Dan dia potensi besar menjadi glukosa paling tinggi. Pertanyaan ketiga. Manakah makanan yang memiliki kandungan serat pangan? 3, 2, 1. Kandungan serat pangan ya adik-adik. Silahkan dipikirkan baik-baik. Kandungan serat pangan. Untuk pertanyaannya adalah manakah makanan yang memiliki kandungan serat pangan? Yang mana, dokter? Ya, serat pangan itu adalah bahan yang mengandung banyak fiber untuk mempermudah proses buang air besar, proses penyerapan di tubuh. Dan memang betul tadi Kak Asput, jawabannya bukan satu, tapi lebih dari satu. Tadi yang tepat adalah pepaya, nasi merah, apel, dan jeruk. Sebenarnya sempat orang kecuali Siena. Oh, kecuali Kecuali Siena Siena. belum Oh, tepat. ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan keempat. Manakah makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks? 3, 2, 1. Silakan berdiri dengan urutan masing-masing ya. Dokter, yang kaya akan karbohidrat kompleks tuh yang mana dokter yang sudah dibawa adik-adik ini? Karbohidrat kompleks itu adalah memang paling banyak di Indonesia itu ada di nasi.
Entah itu nasi putih, nasi merah itu merupakan karbohidrat kompleks. Jadi untuk nasi putih dan nasi merah mantap. Tapi kita kan nggak hanya hidup di Indonesia, Iya. kita hidup di dunia. Nah, kentang itu adalah salah satu karbohidrat kompleks yang tepat dan benar. Jadi yang benar adalah Nia, David, dan Haifa. Nia, David, dan Haifa. Pertanyaan terakhir nih. Silahkan siap-siap dan didengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kelima. Manakah buah yang kaya akan kandungan vitamin C? 3, 2, 1. Waduh. David, kita lihat Nia mengambil apel, Darlin pepaya, David ada jambu biji, Sienna ada kelapa, dan Haifa jeruk. Yang mana nih dokter yang kaya akan kandungan vitamin C? Karena semangatnya luar biasa, semua jawabannya benar. Benar. Jadi semua, Kadul, semuanya betul ya Kadul ya? Semuanya benar. Boleh dong tepuk tangannya semua untuk kelompok 1. Wow, kita akan lihat ya skor sementara untuk Nia 80 poin. Untuk Darlin 40 poin. Dan untuk David 60 poin. Selanjutnya Sina 40 poin. Dan Haifa 80 poin. Itu adalah nilai sementara untuk kelompok 1 di tahap pertama. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan ke kelompok kedua. Yang di bawah silakan bergabung. Oke. Kadul, boleh nggak sih info dong? Ada apa tuh di sana? Di sini ada bayam, udang, daging merah, tempe, mentega, alpukat, edamame, semangka, wortel, jagung, coklat hitam. Terakhir ada pete. Pete. Oke, itu adalah pilihan jawaban yang bisa diambil oleh kelompok 2 di tahap pertama ini. Dok Cil, sudah pada siap? Sudah. Kalau gitu langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Manakah makanan yang apabila dikonsumsi berlebihan akan meningkatkan resiko kolesterol? 3, 2, 1. Dokter, makanan mana nih yang jika dikonsumsi berlebihan akan meningkatkan resiko kolesterol? Jadi makanan yang meningkatkan kolesterol resikonya ada di 3 makanan. Yang pertama ada di daging merah. Yang kedua ada di udang. Yang ketiga yang nggak diambil sama adik-adik yaitu mentega. Mentega. Berarti yang benar adalah Malik dan Ebet. Wow. Silahkan diletakkan kembali ya. Pertanyaan kedua. Manakah makanan yang mengandung zat besi tertinggi? 3, 2, 1. Tidak ya. Zat besi tertinggi ya. Oke. Sepertinya mulai ada keraguan. Nadia mau ngambil apa sayang? Namanya. Ayo. Sini. Silahkan berbaris. 3, 2, 1. Dokter, mana nih yang mengandung zat besi tertinggi? Zat besi tertinggi itu untuk mencegah anemia dan meningkatkan energi. Ya. Ada di 3 makanan. Yang pertama adalah bayam. Yang kedua adalah daging merah. Dan yang terakhir ada di salah satu yang dibawa sama adik-adik adalah edamame. Wow.
Berarti yang benar Ebet, Malik, dan Namia. Oke, pertanyaan ketiga ya. Manakah makanan yang merupakan sumber utama protein nabati? 3, 2, 1. Protein nabati ya. Protein nabati. Oke, silakan diambil. 3, 2, 1. Dokter, yang mana nih dokter yang menjadi sumber utama protein nabati? Jadi protein nabati itu bagus untuk jantung dan tulang. Dia ada di 2 makanan. Makanan yang salah satu makanan paling favorit di Indonesia. Yang pertama adalah tempe. Tempe. Dan yang kedua, makanan yang juga saya suka tapi memang banyak di mal-mal dan di beberapa tempat, yaitu adalah edamame. Wow. Berarti yang benar adalah Dila dan Nadia. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Makanan yang paling baik untuk menghidrasi tubuh. 3, 2, 1. Semangka. Iya. Iya. Aduh, nabrak lagi. Oke dokter, makanan yang paling baik untuk menghidrasi tubuh yang mana dokter? Makanan yang paling baik untuk menghidrasi tubuh, makanan yang kata-katanya penuh semangat, yaitu adalah semangka. Berarti Malik yang benar. Semongko. Semangka. Oke, silakan siap-siap di garis start. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari 12 bahan makanan yang ada di atas meja, manakah makanan yang mengandung lemak baik atau lemak tak jenuh? 3, 2, 1. Lemak baik ya. Dokter, ini di antara makanan yang ada di atas meja yang mengandung lemak baik atau lemak tak jenuh, ini yang mana dokter? Ada 2 sebetulnya. Jadi asam Ada 2 ya? lemak yang baik itu ada mengandung asam lemak omega 3 nabati. Ada 1 yang nggak diambil sama adik-adik, namanya edamame. Oh. 1 lagi diambil sama salah satu adik-adik kita. Makanannya yaitu adalah alpukat. Wah. Berarti Gila. Dila. Oke, sekarang kita akan lihat berapakah poin yang dikumpulkan oleh Nadia. 20 poin. Bila 40 poin. Ebet 40 poin. Dan Malik 60 poin. Selanjutnya Nadia 20 poin. Semangat adik-adik Dokcil. Itu masih skor sementara. Masih ada tahap selanjutnya di babak kedua ini. Masih semangat ya? Masih dong. Oke, sekarang kita akan masuk ke babak kedua, tahap kedua. Untuk permainan di tahap kedua ini, 10 dokter cilik akan berdiri ke belakang secara berurutan. Akan ada pilihan jawaban di kanan dan kiri kalian. Setelah aku selesai membacakan soal, setiap dokter cilik harus memilih jawaban dengan cara melompat ke kanan ataupun ke kiri. Akan ada 5 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan bernilai 20 poin. Gimana? Dokcil, kita sudah paham ya dengan aturan permainannya? Paham, silahkan turun dan berbaris. Oke, ingat ya, di babak ini kalian harus berpikir masing-masing. Jadi jangan sampai ikut-ikutan teman di depan atau di belakang. Takutnya temennya salah, kalian ikutan salah, oke? Dengarkan baik-baik pertanyaan pertama. Ada air kelapa atau es teh manis? Air kelapa atau es teh manis? Minuman apa yang dapat memulihkan tubuh yang sedang dehidrasi? 3, 2, 1. Semuanya mengarah ke air kelapa ya. Tapi gimana dokter?
Air kelapa atau es teh manis yang paling baik untuk memulihkan tubuh yang sedang dehidrasi? Air kelapa. Air kelapa. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ikan salmon atau ikan tuna? Ikan salmon atau ikan tuna? Manakah makanan yang paling bisa membantu menjaga fungsi otak dan juga konsentrasi? 3, 2, 1. Wow, Keren, 9 orang keren, menjawab keren. ikan salmon dan hanya 1 saja yang menjawab ikan tuna. Dokter, apakah jawabannya dokter? Yang Sebetulnya- paling membantu menjaga fungsi otak dan juga konsentrasi. Sebetulnya makanan yang paling saya suka itu ikan tuna, tapi jawabannya salmon. Ikan salmon. Oke, kita akan ke pertanyaan ketiga. Ini sudah ada pisang dan juga jeruk. Ya, pisang atau jeruk. Manakah yang dapat meredakan asam lambung? 3, 2, 1. Gimana dokter, bener gak sih pisang yang dapat meredakan asam lambung? Ya, karena saya sering ke Bandung, jawabannya hatur nuhun pisang. Ya, jawabnya pisang. Atau pisang ya dok ya? Jadi jawabannya dokter, Pisang. apa Kak Dul? Pisang. Pisang! Selamat ya, dapat poin semua di pertanyaan ketiga ini. Oke, sekarang kita sudah sampai ke pertanyaan keempat. Adik-adik diperhatikan baik-baik ya pertanyaannya. Sudah ada susu almond atau minuman kemasan? Susu almond atau minuman kemasan? Manakah yang paling tinggi kadar gulanya? 3, 2, 1. Wah, wah, wah. Luar biasa, semuanya mengarah ke minuman kemasan. Dokter, bener gak sih? Benar, kecuali saya minum kemasan. Malah dokternya yang minum. Jadi jawabannya apa Kak Dul? Minuman kemasan. Wah. Kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir. Silahkan didengarkan baik-baik. Gado-gado atau ketoprak? Gado-gado atau ketoprak? Manakah makanan yang paling kaya akan nutrisi? 3, 2, 1. Wow. Akhirnya ya, terbagi menjadi 2 kubu. Dokter, Yakin. Ya, jadi antara ketoprak sama gado-gado mana yang paling kaya akan nutrisi? ya, jadi yang paling kaya nutrisi adalah makanan yang banyak mengandung serat. Ya, ada serat-seratnya tinggi, itu adalah nutrisinya banyak. Dan sayur-sayurannya kombinasi misalnya dari bahan-bahan proteinnya ada, itu juga bagus. Dan itu seratnya juga oke, nutrisinya juga bagus. Jawabannya adalah gado-gado. Gado-gado. Dari David Siena, Malik dan juga Haifa. Ya. Selamat. Oke, wow, makin menegangkan ya babak kedua ini. Karena semuanya sudah mengerahkan kemampuan untuk menjawab dan juga secepat-cepatnya. Selanjutnya, kita akan melihat total nilai dari babak kedua, tahap pertama dan juga tahap kedua. Oke, sekarang kita lihat perolehan nilai dari Nia. Dari 2 tahap, tahap pertama, tahap kedua di babak kedua ini. Dan Nia mendapatkan 160 poin. Darlin 140 poin. Selanjutnya David 160 poin. Siena 140. Haifa 180. Nadia 100. Lalu Dila 120. Ebet 120. Malik 160. Dan terakhir Namia 80. Dan perolehan peringkat
yang akan masuk ke babak selanjutnya hanya 5 orang dari 10 yang ada di sini ya. Dan hasilnya adalah selamat untuk Haifa, David, Malik, Nia, Darlin. Karena Sienna dan Darlin memiliki poin yang sama, jadi saya akan memberikan pertanyaan rebutan ya. Oke, silakan turun Darlin dan juga Sienna. Oke, silakan berdiri di belakang garis start. Siap-siap. Kalian harus berlari dan siapa yang duluan untuk berdiri di tanda kaki ini dan menjawab pertanyaan yang saya bacakan. Oke, siap? Pertanyaannya adalah, apakah kepanjangan dari PHBS? 3, 2, 1, go! Oke, Sienna terlebih dahulu, apa kepanjangan dari PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana? Apakah benar jawabannya? Dokter? Benar. Perilaku hidup bersih dan sehat. Tepat sekali jawabannya. Yang masuk ke babak selanjutnya adalah Sienna. Terima kasih Darlin. Jangan sedih, Kalau begitu Darlin. Haifa, Iya. David, Jangan Nia dan juga Malik, silakan turun. Dan inilah dia kelima dokter cilik yang akan lolos ke babak selanjutnya. Kita akan melihat bagaimana persaingan mereka. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di UKS Final Champions. Dokcil hebat, Bangsa kuat. masih di UKS Final Champions. Dokcil hebat, Bangsa kuat. yes. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar MSI selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selamat datang Pak. Wah, oke. Selanjutnya kita sudah mendapatkan 5 dokcil yang lanjut ke babak ketiga. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk kelima peserta kita. Dokcil, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke, kalau gitu kita langsung saja bermain di babak ketiga, yaitu praktek cermat. Kami sudah menyiapkan 6 tema soal yang berbeda. Setiap dokter cilik akan mendapatkan giliran untuk menjawab soal. Peserta dengan poin tertinggi dari akumulasi poin babak sebelumnya berhak memilih tema soal pertama sesuai dengan urutan ranking poin. Jika jawaban benar akan mendapatkan 30 poin, namun jika salah atau tidak bisa menjawab, peserta lain boleh merebut maksimal 2 kali. Kita lihat, siapakah dokter cilik yang memiliki akumulasi poin tertinggi? Ini dia. Ya, Haifa dengan 280 poin, Nia 260 poin, Sienna 260 poin, David 250 poin, dan Malik 240 poin. Dan dokcil yang akan bermain pertama adalah Haifa. Oke, kita lihat ada 6 tema. Ada jantung, lengan, tangan, kaki, mulut, dan juga otot. Haifa kira-kira mau pilih tema yang mana untuk praktek cermat? Tangan. Tangan. Untuk tema tangan, aku akan mengundang seorang dokter ya, yaitu Dokter Floren. Hai Dokter Floren. Dokter, sehat dok? Sehat, Sudah siap ya dok? siap. Oke, Haifa siap? Siap. Tunjukkan cara cuci tangan pakai sabun sesuai 6 langkah WHO. Jadi yang pertama kita nyalakan airnya dulu dan setelah itu kita basahi tangan. Kemudian pakai sabun. Dan yang kedua yaitu biasanya aku panggil tepung selaci put-put. Tepung selaci put-put itu telapak tangan, punggung tangan, sela jari, kunci, putar ibu jari secara berlawanan ya arahnya, dua-duanya.
Kemudian put yang terakhir itu bersihkan ujung jari dan kuku. Dua-duanya juga. Setelah itu bilas dengan air. Terima kasih. Wow. Sudah Haifa. Lancar banget. Terus tadi ada apa? Tepung selaci put-put. Tepuk Selaci put-put. selaci put-put. Tuh biar Iya. lebih gampang ingetnya ya kan. Tapi belum tahu apakah sudah tepat jawaban dari Haifa. Kita konfirmasi dulu nih ke Dokter Floren. Dokter, apakah tahapan-tahapan yang dilakukan Haifa sudah tepat? Bener. Betul? Betul. Wow. Berarti memang benar ya, cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan 6 langkah WHO ini yang sudah dipraktekkan Haifa. Kenapa harus 6 langkah gitu, Dok? Sebenarnya ini karena kita based on evidence kan. Jadi kita pakai dari World Health Organizations yang merupakan standar di dunia. Maka dari itu sebenarnya 6 urutan itu sudah dirangkum oleh expertnya untuk jadi semua bagian itu terkena rata seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Floren. Dan Haifa mendapatkan 30 poin. Oke, selanjutnya kita ke Dokcil kedua. Nia, silahkan. Nia, kamu mau pilih tema yang mana? Ada jantung, lengan, kaki, mulut, dan juga otot. Saya pilih yang mulut. Yang mulut? Ya. Oke. Dengan tema mulut, kita akan mengundang Dokter Gigi Diana. Hai Dokter Diana. Nia, silahkan peragakan gerakan menggosok gigi dengan arah dan teknik yang benar. Oke, jadi pertama kita mengambil gosok gigi, tidak usah dibasahkan. Jadi kita ambil, taruh sedikit saja seperti ini. Setelah itu kita menyikat gigi. Jadi harus dari atas ke bawah. Ini. Setelah itu ke bagian atas. Bagian atas sama seperti cara menyikat gigi bagian dalam. Lalu kumur dan buang air bekas gosok gigi tadi. Sudah Nia? Sudah. Selesai? Oke. Saatnya kita tanya ke Dokter Gigi Diana. Kalau saya overall ya, saya lihat kurang tepat. Kurang tepat, sayang sekali Nia. Iya. Jika saat ini belum tepat, teman-teman yang lain masih bisa merebut poin. 3, 2, 1. David. Yang pertama, kita tidak perlu membasahi odol. Kita harus gosok secara perlahan dari atas ke bawah. Yang bagian belakang itu kita tidak boleh begini juga. Kita harus perlahan. Nah, setelah itu yang bagian atas sama juga seperti yang bagian di bawah. Bilas dan kumur-kumur untuk membuang bekas odol yang ada di dalam mulut kita. Oke, sudah selesai David? Sudah. Apakah sudah tepat atau masih ada yang terlewat juga dokter? Masih ada yang terlewat. Masih ada yang terlewat? Wah, kira-kira apa nih step yang terlewat? Masih ada satu kesempatan lagi ya. 3, 2, 1. Haifa, silakan ya. Praktek cermat. Jadi yang pertama tidak perlu kumur-kumur dan tidak perlu membasahi. Setelah itu kita langsung kasih odol. Kemudian pertama kita gosok naik turun pelan-pelan saja. Di bagian geraham juga. Setelah itu nyikat gigi yang bagian dalam seperti ini. Jangan lupa bagian lidahnya agar bersih. Bilas sikat giginya, kemudian kumur-kumur. Terima kasih. Oke, boleh dinyatakan tepat? Boleh. Berarti Haifa mendapatkan poin. Yang pertama, pergerakannya itu sebenarnya bukan naik turun, tapi satu arah sirkular. Jadi kalau atas pergerakannya adalah dari gusi ke bawah. Kalau bawah dari gusi ke atas dan tidak boleh dibalik. Sedangkan posisi yang sebelah dalam, dari posisi mengunyah atau posisi oklusal, kita diperbolehkan gerakannya maju mundur. Boleh, karena permukaan ini ada permukaan yang tidak rata yang kita namakan fit dan fisur. Ini boleh kita
gerakannya maju mundur. Bagian sisi dalam biasanya suka terlewatkan dan biasanya di situ terjadi penumpukan karang gigi. Pergerakannya juga sama dari gusi ke atas. Kemudian selanjutnya sudah benar bahwa tadi adalah menyikat lidah, jangan lupa karena akan banyak sisa makanan yang melekat di atas lidah kita. Wow, ternyata seperti itu ya. Makasih ya dokter. Sama-sama. Terima kasih. Ya, semangat. Oke, berarti Haifa berhasil merebut poin sebesar 30 poin. Oke, kita lanjut ya ke Sienna. Mau pilih mana sayang temanya? Kaki. Untuk tema kaki kita akan undang Dokter Lucky. Halo Dokter Lucky. Halo anak-anak. Silahkan simulasikan cara membantu teman yang mengalami kram otot betis saat olahraga. Sudah ada alat peraga Sienna? Ya silahkan praktek coba. Pertama, dilurusin kakinya, jangan dibengkok, diurut tapi jangan terlalu kuat. Mungkin sudah. Oke, kita tanya Dokter Lucky apakah sudah tepat step-stepnya? Sayang sekali, belum lengkap. Belum lengkap. Tadi belum tepat ya. Sayang sekali. Ada kesempatan merebut poin. 3, 2, 1. David, silakan. Jadi pertama kalau misalkan teman mengalami kram otot pada kaki, yang pertama bawa dia pergi ke tempat yang aman, terus urut kakinya tapi jangan terlalu keras. Sudah David? Apakah sudah tepat step-stepnya? Sayang sekali, belum lengkap juga. Belum lengkap. Oke, masih bisa memperebutkan poin. 3, 2, 1. Haifa lagi, silakan Haifa. Kita pertama, don't be panic. Kita harus ingat juga 3A, yaitu amankan diri, amankan pasien, dan amankan lingkungan. Kita ambil kompresan ya. Kita kompres di sini. Kalau biar lebih tenang lagi, kita kasih air minum. Terima kasih. Dokter, apakah Aduh. sudah tepat dokter? Sayang, masih ada satu poin yang paling penting sebetulnya. Yang paling krusial ya? Iya. itu Sayang sekali sebetulnya. Haifa. Sebenarnya penanganan yang paling tepat saat teman kita mengalami kram otot betis tuh gimana sih? Ya, Dokter baik. silakan. Ya, jadi yang pertama tentu diamankan dulu, dipindahkan ya, misalnya dari lapangan ke pinggir lapangan, ya. Kemudian yang kedua posisikan posisi berbaring atau duduk, ya. Nah kalau misalnya berduduk berbaring ya, kita luruskan secara pelan-pelan. Kemudian yang ketiga yang penting adalah meregangkan otot yang mengalami kram. Nah ini yang tidak disebutkan oleh adik-adik dengan cara ditarik, ya, atau didorong. Jadi ini tumitnya dipegang. Ini jari-jarinya dipegang ya, kemudian didorong ke arah muka, ke arah kepala gitu ya, untuk melawan tarikan otot-otot yang mengalami kramnya itu tadi ya, sampai otot-otot yang tegangnya tadi yang mengalami kram itu rileks kembali ya. Setelah itu boleh diberi pengurutan secara ringan saja, jangan dipencet-pencet terlalu lama ya, terlalu keras. Itu saja mungkin. Bilang terima kasih semuanya sama Dokter Lucky. Terima kasih Dokter Lucky. Oke, jadi belum ada yang berhasil untuk merebut poin. Kita akan bermain ke tema selanjutnya ya. Bersama dengan orang keempat yaitu David. David mau pilih tema yang mana nih? Lengan. Untuk tema lengan kita akan mengundang Dokter Trias. Hai Dokter Trias. Pertanyaannya, tunjukkan langkah pertama saat melihat teman kamu jatuh dan lengannya terluka. Yang pertama itu kita amankan diri kita dulu dengan cara memakai sarung tangan dan masker. Karena kenapa kita harus pakai sarung tangan atau masker? Karena kita takut apakah dia punya penyakit tertentu atau dalam darahnya itu ada bakteri atau virus. Terus itu amankan pasien. Kita ajak dia bicara. Yang ini yang sakit, kamu kelas berapa, kamu umur berapa, biar dia tidak terlalu tegang. Setelah kita bersihkan lukanya, kita memakai obat merah. Teteskan di luka tersebut dan pakaikan dia perban. Pelan-pelan ya, jangan begini, nanti dia kesakitan. Kita harus secara perlahan. Gunting perban,
yaitu tutup lukanya. Astaga, tangannya kesian. Kalau bisa, sehabis membersihkan lukanya, dihentikan dulu ya darahnya, lalu bersihkan luka. Bisa pakai kain bersih atau kasa ya. Sudah selesai David. Tepuk tangan dong untuk David. Apakah sudah tepat atau masih ada yang kurang, dokter? Kalau lihat cukup bagus, tapi masih kurang lengkap. Kita akan berikan kesempatan untuk keempat Dokcil merebut poin, oke? 3, 2, 1. Malik. Jadi pertama-tama terapkan 3A atau don't be panic, jangan panik. Jika pasien memiliki darah, kita harus memakai sarung tangan dan juga memakai masker. Yang kedua, amankan pasien. Lalu, periksa luka, oleskan antiseptik. Lalu yang ketiga, gulungkan perban. Lalu yang keempat, salah. Lukanya tidak tepat, jangan dicontoh ya. Merosot ya, Malik ya. Lu bawah lagi, awas. Lalu gulungkan lagi perban tambahan seperti ini ya. Gedean perbannya daripada lengannya. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Malik. Coba Dokter Trias. Cukup bagus. Cukup bagus? Tapi masih ada tapinya. Masih ada tapi, dokter. Tapi Ada sudah bisa dibilang yang tepat atau enggak? yang prinsip tapi terlewat dan itu ditempatkan di tempat lain. Harusnya berurutan betul. Jadi belum tepat nih, dokter? Belum tepat. Belum Ya, tepat. Mohon maaf ya, Malik ya. Berarti masih ada satu kesempatan terakhir ya. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Haifa kembali, oke. Oke. Yang pertama, kita luka yang infeksi seperti ini kita tuh harus cuci tangan dulu. Kemudian dikeringkan dengan tisu yang bersih. Setelah itu kita pakai ini sarung tangan atau handscoon. Setelah itu kita bisa bersihkan lukanya dengan air mengalir atau antiseptik ya, dibaluri di lukanya. Setelah itu kita beri kasa, tutup. Setelah itu tempelkan perban. Terima kasih. Sudah selesai Haifa. Bagaimana Dokter Trias? Masih ada yang terlewat. Masih ada, wah. Adik-adik semua, Ada ya yang lengkap, prinsip dari pengobatan atau rawat luka ini adalah mencegah infeksi. Yang tadi terlewat adalah bagaimana menghentikan darahnya dulu, di dep dulu, artinya dipakai perban, didiamkan mungkin berapa menit gitu sampai tidak ada pendarahan. Setelah itu baru kita lakukan pembersihan, ya, baru antiseptiknya, dan antiseptiknya itu harus arahnya juga dari dalam keluar, jadi nggak sembarangan bolak-balik begitu. Jadi kalau ada kuman dari dalam dibuang keluar. Setelah dibersihkan, baru dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan baru terakhir adalah perban. Jadi prinsipnya adalah yang tadi terlewat adalah itu. Jadi saya kira tadi adik-adik sudah cukup baik ya, bagus sekali dan semangat. Terima kasih Dokter Trias. Lanjut ke peserta kelima, Malik. Malik, tinggal 2 tema nih, ada jantung dan juga otot. Mau yang mana? Aku mau yang jantung. Jantung, oke. Untuk tema jantung kita akan mengundang Dokter Ronald. Halo, halo semua. Halo Dokter Ronald. Oke, Malik, dengan tema jantung, silakan simulasikan cara memberikan napas buatan atau CPR mulut ke mulut pada korban yang tidak sadar. Malik siap ya? Siap. Silakan. Jadi pertama-tama, don't be panic, jangan panik. Yang kedua, amankan pasien. Kan dia nggak sadar nih, dia juga butuh oksigen. Jadi longgarkan apa yang ketat, longgarkan kain pakaian, dan juga longgarkan ikat pinggang. Dan yang kedua, lakukan CPR seperti ini ya, sebanyak 30 kali. Dan jangan menekannya menggunakan tangan, tetapi gunakanlah bahu seperti ini ya. Yang ketiga, periksa
denyutan nadi. Itu bisa kita periksa melewati pergelangan tangan ataupun leher. Jika tidak ada denyut nadi, sudah dipastikan dia tidak sadar. Yang keempat, buatlah napas buatan. Tetapi jangan langsung mulut ketemu mulut ya. Itu mungkin bakal apa, Malik? Itu kemungkinan pasiennya mempunyai penyakit tertentu. Jadi harus menggunakan botol teh ataupun yang lain. Ini botol kemasan plastik, digunting setengah, buka tutupnya begini, lalu ditiupkan seperti itu. Terima kasih. Sudah, Malik, terima kasih. Dokter Ronald, apakah Dokter Malik sudah benar cara-caranya? Iya, Dokter Malik ini sudah cukup baik. Tetapi ada langkah yang terlewat. Terlewat, gitu, ya. Sayang sekali. Dan itu cukup penting. Cukup penting. Dia mau kemana? Oh iya benar-benar. Udah duluan dia. Di sini. Oke. Oh, iya. Silakan yang lain, masih ada kesempatan untuk merebut ya. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Haifa kembali. Silakan. Jadi kita harus tahu 3A, yaitu amankan diri seperti menggunakan APD lengkap dan amankan pasien. Setelah itu amankan lingkungan. Kalau misalnya dia di tengah jalan, kita taruh dia di pinggir jalan. Saya mempunyai sebutan yaitu DRCAB. D itu danger. Danger itu apa? Danger itu yaitu jika kalau misalnya lingkungannya penuh atau kerumunan, kita bisa bilang, misi Pak jangan di sini dulu. Setelah itu DR. R yaitu respon. Seperti Pak, Bu. Kalau dia merespon berarti dia masih aman. C itu sirkula. Seperti ini ya. Ini tangannya, kemudian kita bisa cek di bagian pergelangan atau di bagian leher. Kalau bagian leher kita dimulai dari arah kiri seperti ini. Setelah itu A yaitu airway. Airway itu kita kepalanya itu didongakkan, kemudian kita buka mulutnya. Apakah di dalam mulut ini ada kotoran atau barang seperti itu? Kita kalau ada kita bisa ambil menggunakan pinset. B yaitu breathing. Seperti ini ya. Kalau misalnya kita kidal, kita bisa pakai yang kanan. Pertama kita 30 kali kompresi dan 2 kali pernafasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Kemudian kita pernafasan 2 kali. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Haifa. Bagaimana Dokter Ronald? Haifa ini kayaknya bukan saja pantas jadi mahasiswa kedokteran, tapi jadi dosen fakultas kedokteran. Jawabannya betul sekali. Luar biasa, selamat Haifa. Haifa menambah poin dari 60 menjadi 90. Dan Haifa dipastikan masuk ke babak selanjutnya. Untuk 4 orang lainnya, kita akan mencari 2 di antara kalian untuk masuk ke babak selanjutnya dengan pertanyaan cepat ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 bagian tubuh yang memiliki tulang rawan, bukan tulang keras. 3, 2, 1. Malik. Yang pertama di hidung. Hidung 1, selanjutnya kuping. Telinga. Tepat sekali Malik. Alhamdulillah. Oke, siap-siap ya untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, sebutkan jumlah gigi geraham pada orang dewasa. 3, 2, 1. Nia. 3, 24. Dan jawabannya adalah kurang tepat. Total adalah 12 gigi geraham. Oke, Nia,
Berarti sudah tidak bisa ikut ya. Sekarang antara Sienna dan David. Siap ya? Pertanyaannya adalah, organ yang memompa darah ke seluruh tubuh disebut 3, 2, 1. David? Jantung. Jantung jawabannya? Benar sekali David. Dan Dokcil yang lolos ke babak selanjutnya adalah Haifa, David dan juga Malik. Inilah dia 3 dokter cilik yang lolos ke babak final. Siapakah yang akan menjadi juara dokter cilik? Makanya jangan kemana-mana, tetap di UKS Final Champions. Dokcil hebat, bangsa kuat, yes! UKS Final Champions, Dokcil hebat, bangsa kuat, yes! Wow, akhirnya ya sampai juga nih kita di babak final. Kita akan mengetahui siapa yang akan menjadi juara di UKS Final Championship. Yang pertama ada Haifa dari SD Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari. Dan juga ada Malik SDN Pasukan 07 Pagi Jakarta. Dan terakhir ada David SDN 001 Nunukan Kalimantan Utara. Langsung saja kita masuk ke babak final cerdas. Babak final cerdas ini merupakan babak rebutan. Setiap peserta harus menjawab pertanyaan dengan cara menekan bel. Jika soal belum selesai dibacakan dan peserta memencet bel, saya akan berhenti melanjutkan membaca pertanyaannya dan peserta tersebut harus menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban A, B, C, atau D. Di babak ini akan ada poin bertingkat ya. 5 soal pertama bernilai 50 poin, 5 soal kedua bernilai 60 poin, 5 soal ketiga bernilai 70 poin, dan 5 soal terakhir bernilai 100 poin. Wow. Peserta dengan poin tertinggi otomatis akan menjadi juara UKS Final Champion. Oke, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Haifa, Malik, dan juga David. Siap ya? Fokus. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Dengan poin 50. Apakah A, jaga UKS, atau B, bantu P3K, C, beri hukuman, D, jaga kelas, yang merupakan tugas utama dokter kecil di sekolah? Haifa. 3, 2, 1. C? C apa tadi jawabannya? Lupa? Oke. Baik, kalau gitu gagal ya Haifa ya. Ya. Oke. Siap. Soal berikutnya untuk poin 50. Apakah A, butuh udara, atau B, luka bisa dalam, C, perangkap kuman, atau D, lama kering? Alasan mengapa luka tidak boleh langsung ditutup plester? Malik? B. B, luka bisa dalam? Iya. Bagaimana dokter, apakah betul? Salah. Salah, mohon maaf ya Malik ya. Yang benar jawabannya adalah C, perangkap kuman. Siap? Pertanyaan ketiga untuk poin 50. A, like postingan, B, minta contekan, C, berbagi tugas, atau D, komentar jahat. Contoh bullying di dunia maya. Haifa. D. Komentar jahat? Komentar jahat, ya. Oke. Bagaimana dokter? Betul. Betul sekali, 50 poin untuk Haifa. A, kekurangan vitamin dan serat, B, kelebihan zat besi, C, kelebihan kalsium, atau D, kelebihan kalium. Akibat yang mungkin terjadi pada tubuh kita kalau jarang makan sayuran dan buah. David. A. A. Kekurangan vitamin dan Kekurangan serat. vitamin dan Jawabannya bagaimana dokter? Betul. Betul sekali, 50 poin untuk David. Pertanyaan kelima. Apakah A, tempat bermain, B, tempat makan, C, tempat istirahat dan P3K, atau D, tempat rapat OSIS? Fungsi dari UKS di sekolah. David? C. Tempat istirahat dan P3K, bagaimana dokter? Betul. Betul, 50 poin untuk David. Selanjutnya kita masuk ke tahap kedua dengan poin 60 ya. Pertanyaan
poin 60. Apakah A. Kasa steril, B. Kain biasa, C. Tisu, atau D. Perban elastis yang digunakan untuk menutup luka agar tetap steril? Haifa. Kak, kasa steril. Kasa steril. Betul. Betul sekali, 60 poin untuk Haifa. A. Dorong teman, B. Pukul bahu, C. Kata ejekan, atau D. Tatapan tajam yang merupakan bentuk bullying verbal? Malik. A. A. Dorong teman. Dokter bagaimana? Salah. Salah. Mohon maaf Malik, yang benar adalah kata ejekan atau C. Oke, selanjutnya. Untuk 60 poin, apakah A. Melindungi jari, B. Menghangatkan tangan, C. Agar tidak kotor, D. Mencegah penularan kuman? Fungsi sarung tangan medis dalam P3K? Malik. D. D. Mencegah penularan kuman? Iya. Dokter jawabannya bagaimana? Betul. Betul, 60 poin untuk Malik. Selanjutnya, apakah A. Poster cuci tangan, B. Main game, C. Jualan jajan, atau D. Nonton film? Apa bentuk kampanye sehat yang bisa dilakukan Dokter Cilik? A. Yaitu poster cuci tangan, dokter? Betul. Betul, 60 poin untuk David. Selanjutnya, A. Membuat tenang, B. Mencegah kondisi memburuk, C. Menghibur teman, D. Mengganti dokter? A. Membuat tenang, B. Mencegah kondisi memburuk? Silakan Malik. Itu membuat tenang. Membuat tenang jawabannya. Pertanyaannya belum dibaca loh. Gak apa-apa ya. Oke, jawabannya belum tepat ya. Pertanyaannya adalah tujuan utama pertolongan pertama. Jawaban yang benar adalah B. Mencegah kondisi memburuk. Oke. Jadi jangan buru-buru memencet tombol ya. Didengarkan dulu pertanyaannya. Oke, sementara ini Haifa mendapatkan 110 poin. Malik 60 poin dan David 160 poin. Masih sementara ya, karena soal selanjutnya bernilai 70 poin. Siap? Oke. Apakah A. Penyebaran bakteri, B. Luka makin besar, C. Luka makin perih, atau D. Kulit terkelupas yang merupakan bahaya meniup luka? Malik. Penularan bakteri. Penularan bakteri. Penyebaran bakteri ya? Iya. Oke, bagaimana dokter jawabannya? Betul. Tepat sekali, 70 poin untuk Malik. Selanjutnya, apakah A. Jatuh sakit, atau B. Semangat bertambah, C. Stres dan takut, atau D. Tidur nyenyak? Dampak bullying terhadap korban? A. Haifa. C. C. Stres dan takut? Iya. Dokter? Betul. Betul sekali, 70 poin untuk Haifa. Selanjutnya, apakah A. Berjemur pagi, B. Makan banyak, C. Main sampai malam, atau D. Tidur siang lama? Cara sederhana menjaga suasana hati. David. A. Berjemur pagi? Iya. Bagaimana dokter? Betul, mantap. Betul sekali, 70 poin untuk David. Selanjutnya, A. Lari, B. Tenangkan dan posisi duduk, C. Berteriak, atau D. Tutup hidung rapat-rapat yang dilakukan dokter kecil saat teman mimisan? Malik. B. B. Tenangkan dan posisi duduk. Iya. Dokter? Betul. 70 poin untuk Malik. Oke, selanjutnya, apakah A. Tulang jadi rapuh, B. Ngantuk dan kurang tenaga, C. Bermasalah pada pernafasan, atau D. Sakit gigi? Dampak jangka pendek mengkonsumsi makanan cepat saji setiap hari, Haifa? C. C. Bermasalah pada pernafasan, dokter? Salah. Kurang tepat jawabannya. A. Jawabannya Tidak bisa direbut ya untuk pertanyaan ini, dan jawaban yang tepat adalah B. Ngantuk dan kurang bertenaga. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan dengan poin 100. Jadi siapapun bisa menjadi juara dan merebut poin agar unggul ya. Jadi kita persilahkan teman-teman semuanya untuk mendengarkan terlebih dahulu pertanyaan yang diberikan, oke? Apakah A. Tarik nafas dalam, B. Menangis kencang, C. Tidur lama, atau D. Makan cepat? Apa yang bisa dilakukan saat cemas? Malik. A. Tarik nafas dalam. Dokter? Betul. Tepat sekali, 100 poin untuk Malik. Berikutnya, A. Smoothie buah dan yogurt dingin,
B. Nasi putih dan ayam goreng tepung, C. Susu coklat dan donat, atau D. Roti isi telur dan buah pisang. Jenis makanan yang paling tepat untuk dikonsumsi setelah olahraga agar tubuh cepat pulih. David? Smoothie buah dan yogurt dingin? Iya. Dokter bagaimana, Dok? Salah. Salah. Yang benar jawabannya adalah D. Roti isi telur dan buah pisang. Itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah A. Semangat belajar, B. Suka marah, C. Cepat ngantuk, atau D. Terlalu banyak makan? Tanda anak stres ringan. Iya, Malik? B. B. Suka marah. Iya. Dokter jawabannya gimana? Betul sekali. Betul. 100 poin untuk Malik. Apakah A. NaCl, B. Sabun cuci, C. Povidone iodin, atau D. Minyak eukaliptus? Jenis cairan pembersih luka ringan paling aman. Haifa? NaCl. NaCl. Bagaimana, dokter? Salah. Salah. Jawabannya adalah povidone iodin atau C. Gak apa-apa. Kita beralih ke pertanyaan terakhir ya. Apakah A. agar cepat lapar, B. agar lemak tubuh terbakar, C. dapat jaga emosi stabil, atau D. agar hari cepat berlalu? Yang menjadi alasan kita harus tidur cukup. Malik? B. B. agar lemak tubuh terbakar. Jawabannya gimana, dokter? Salah. Salah. Jawaban yang tepat adalah C. dapat jaga emosi stabil. Dan itulah tadi pertanyaan terakhir dari babak final cerdas. Dan inilah dia angka terakhir yang didapatkan oleh Haifa, 180 poin, Malik 400 poin, dan David 230 poin. Juara UKS Final Champions adalah Malik dari SDN Paseban 07 Jakarta. Sebelum kita memberikan penghargaan dan juga hadiah kepada para pemenang, kami akan mengundang Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Muhaimin Iskandar MSI selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa kita menyaksikan kehebatan calon-calon dokter masa depan Indonesia. Selamat kepada para juara 1, 2, dan 3 dalam UKS Championship yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Mentari Artikular Dr. Alif juga UPI Bandung. Tepuk tangan. Ini langkah yang luar biasa. Sudah lama kita tidak mendengar UKS. Kita mulai lagi. Dan tentu kita semua memberikan apresiasi. UKS adalah tempat pemberdayaan penguatan kesehatan siswa, menyiapkan generasi sehat, cerdas, tangguh, dan solutif buat masyarakat, bangsa, dan negara. Ini langkah yang luar biasa, sekaligus memberikan masa depan, dan luar biasa nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya beasiswa menjadi dokter. Ini keberanian Dr. Alif, Pak Rektor, dan semua yang terlibat di dalam pelaksanaan UKS Championship ini, yang itu tentunya akan membawa masa depan kita lebih baik. Terus kita jaga, terus kita kuatkan, dan mari kita semua dukung. Dan pemerintah siap memberikan dukungan penuh atas tumbuh dan berkembangnya UKS-UKS di seluruh sekolah-sekolah di tanah air kita. Ini merupakan langkah partisipasi, dukungan, semangat sekaligus kerja keras semua kekuatan di luar pemerintah. Untuk itu salut, hormat, bangga, dan terima kasih atas semua pihak yang menghidupkan, menguatkan kembali UKS kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon kesediaannya Pak Muhaimin untuk tetap berada di sini, memberikan penghargaan. Tapi sebelumnya kita akan memberikan penghargaan dulu untuk juara 3 kita hari ini, yaitu Haifa dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Wonosari. Dan kami undang kepada Dr. Alif N. Rahman
selaku pembina UKS Final Champions untuk dapat menyerahkan medali dan Giant Check beasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Pendidikan Indonesia dan juga uang pembinaan senilai 3 juta rupiah. Selamat kepada Haifa. Selanjutnya untuk juara kedua kami undang kepada Profesor Dr. Didi Sukyadi selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia untuk dapat menyerahkan hadiah kepada David dari SDN 001 Nunukan, Kalimantan Utara. David akan mendapatkan medali, kemudian beasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Kedokteran, dan juga uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Dan inilah dia juara pertama kita, Malik dari SDN Paseban 07 Pagi Jakarta. Kami persilahkan kepada Bapak Muhaimin untuk dapat memberikan penghargaan, medali kepada Malik dan juga beasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia dan juga uang pembinaan senilai 7,5 juta rupiah. Dan tentunya menyerahkan piala UKS Final Champions Malik SDN Paseban 07 Pagi Jakarta. Wah, kalau gitu kami persilahkan. Inilah dia juara UKS Final Champions, juara 1, 2, dan 3. Kita telah menyaksikan perjalanan luar biasa dari Dr. Cilik seluruh Indonesia yang tentunya sangat menginspirasi. Terima kasih untuk semua yang terlibat dan telah mendukung terselenggaranya acara ini. UKS Final Champions